Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Syabab-Alijana akan mempresentasikan dokumen SRS untuk memenuhi tugas besar 1 analisa berorientasi objek yang diampu oleh Bapak Teguh Ahmad Aliansyah. Dokumen SRS tersebut adalah sebagai berikut. Tujuan pembuatan software ini adalah untuk mempermudah pengguna pada saat akan melakukan request kirim paket, melacak paket, memberikan informasi paket, dan juga mempermudah proses pembayaran via online. Yang kedua adalah ruang lingkupnya. Dokumen ini merupakan batasan atau ruang lingkup dari kebutuhan pembuatan software yang berupa aplikasi on the spot, guna memperoleh informasi tentang request paket dan informasi paket, serta melacak paket dan melihat status paket secara real time. Nama software ini adalah aplikasi paket online. Aplikasi ini dapat diakses oleh pelanggan dan kurir. Aplikasi ini dapat digunakan untuk request paket yang dimana digunakan oleh pelanggan, dan aplikasi ini dapat digunakan oleh kurir untuk melihat daftar paket yang belum diantarkan atau diproses. Ada definisi dan singkatan. Definisi diisi dengan istilah-istilah berikut. Definisi yang digunakan dalam dokumen SRS. Yang pertama adalah software. Software merupakan bahasa Inggris dari perangkat lunak. Yang kedua adalah SRS, dokumen yang menggambarkan secara detail mengenai kebutuhan yang diperlukan dalam pengembangan sistem aplikasi. Ketiga adalah hardware. Hardware adalah perangkat keras, user interface atau antarmuka. Kemudian adalah singkatan. SRS, panjangan dari Software Requirement Specification. Paket online, aplikasi paket online. WWW atau World Wide Web. GUI atau Graphical User Interface. Penjelasan umum. Untuk uraian singkat, aplikasi dapat digunakan untuk membuat request paket atau permintaan paket, melihat status paket, daftar paket yang perlu diproses, melihat informasi paket, melacak paket, dan mengubah informasi paket jika salah. Aplikasi ini dapat digunakan oleh pelanggan dan kurir sehingga mempermudah proses pengiriman barang. Dan aplikasi ini berjalan secara real time sehingga setiap paket yang berjalan dapat selalu terawasi oleh sistem. Fitur software. Yang pertama adalah login. Siapapun pengguna software harus login terlebih dahulu. Kemudian adalah melihat daftar paket. Pengguna software yang sudah login ke dalam sistem dapat melihat daftar paket yang belum dan sudah terproses. Ketiga adalah melacak paket. Pengguna software yang sudah login ke dalam sistem dapat melacak paket sudah di mana dan sampai mana. Untuk gambaran umum, karakteristik pengguna adalah pengguna yang familiar dengan penggunaan komputer. Pengguna memahami alamat lokasi pengiriman. Pengguna memahami alur pengiriman. Pengguna memahami jenis layanan, dan pengguna memahami pengiriman online. Untuk pengguna yaitu adalah administrasi, administrator, kurir, dan QS. Untuk hak akses pengguna, yang pertama adalah bagian IT, statusnya adalah support administrator. Hak aksesnya adalah melihat, menambah, mengubah, dan menghapus data. Yang kedua adalah kurir, statusnya adalah administrator. Hak aksesnya adalah melihat dan menambah data. Yang ketiga adalah pengguna, statusnya adalah QS, melihat dan menambah data. Ketergantungan software. Software yang dibangun sangat tergantung dengan koneksi internet. Apabila koneksi internet lambat, maka kinerja software juga akan menjadi lambat. Untuk spesifikasi pendukung software, untuk komputer, sistem operasinya adalah Windows XP, Windows 7, Windows 8, dan Windows 8.1 atau lebih baru lagi. Minimum RAM adalah 1 GB, dan untuk smartphone, sistem operasinya adalah Android, iOS, dan lain-lain. Analisis kebutuhan. Identifikasi aktor. Aktor yang pertama adalah admin. Aktor yang mengawasi proses atau jalannya pengiriman paket. Yang kedua adalah kurir. Aktor yang melihat informasi paket yang sudah dikirim dan memproses paket yang belum diproses. Ketiga adalah pelanggan. Aktor yang dilayani oleh sistem. Identifikasi use case. Identifikasi use case diisi dengan mengidentifikasi proses terdapat dalam software. Klasifikasi use case. Use case yang berhubungan dengan sistem otorisasi.
use case melakukan login masuk ke dalam sistem. Use case yang berhubungan dengan pengelolaan paket, mengelola paket, menambah paket, mengubah paket, dan menghapus paket. Klasifikasi use case yang berhubungan dengan pengelolaan data anggota perpustakaan, mengelola data pelanggan, menambah data pelanggan, dan mengubah data pelanggan, serta menghapus data pelanggan. Use case yang berhubungan dengan pencarian data, mencari paket yang ada di dalam sistem. Seperti yang Anda lihat, ini adalah contoh use case diagram untuk request a package pickup dan untuk skenario pelanggan web. Skenario use case login. Aktor pelanggan dan kurir tujuan masuk ke dalam sistem sebagai quest dan administrator. Prakondisi petugas perpustakaan sudah membuka software, memilih menu login, dan form login sudah tampil. Pasca kondisi pelanggan sebagai quest dan kurir sebagai administrator. Skenario normal membuka software, memilih menu login. Untuk sistemnya adalah menampilkan form login. Aktornya memasukkan username dan password, kemudian menekan tombol login. Sistem menampilkan notifikasi Anda berhasil login. Selamat datang administrator, menampilkan halaman administrator. Skenario alternatif, username atau password belum diisi, menampilkan notifikasi username atau password belum diisi, harap lengkapi data Anda. Username atau password Anda salah. Kemudian adalah menampilkan notifikasi username atau password salah, harap perbaiki data Anda. Database tidak ditemukan, menampilkan notifikasi maaf, database tidak ditemukan. Use case mengelola data paket. Aktor pelanggan dan kurir, tujuan mengelola data paket di dalam sistem. Prakondisi pelanggan dan kurir sudah login. Pasca kondisi submenu pengelolaan data paket ditampilkan. Skenario-nya adalah skenario normal, memilih menu kelola paket, menampilkan submenu pengelolaan paket. Untuk alternatifnya adalah tidak ada. Yang selanjutnya adalah use case menambah paket. Pelanggan dan kurir, aktornya adalah pelanggan dan kurir, tujuannya adalah menambah data paket di dalam database. Prakondisi pelanggan dan kurir sudah login dan memilih menu kelola paket. Pasca kondisi data paket direkam ke dalam database. Skenario normalnya adalah memilih submenu tambah data paket, menampilkan form tambah data paket, memasukkan data paket, menekan tombol simpan. Sistemnya adalah data paket direkam ke dalam database. Sistem menampilkan notifikasi data paket berhasil disimpan. Untuk skenario alternatifnya adalah data paket tidak lengkap, menampilkan notifikasi data paket tidak lengkap. Data paket kosong, menampilkan notifikasi data paket kosong. Sistem database tidak ditemukan, menampilkan notifikasi maaf, database tidak ditemukan. Sekian dari saya, apabila banyak salah mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.